Nah, kalau sekarang tuh aku pengennya ngebahas sesuatu yang dimana sesuatu itu adalah berkaitan sama dunia VTuber. Nah, jadi belakangan ini tuh lagi rame ada kasus di mana VTuber itu ngejual channelnya. Dan channelnya dijual ke judol. God damn! Aku ngerasa kayak pas pertama kali aku ngelihat ini, berita ini di Facebook, what the fuck is this, man? Zerilham resmi dikeluarkan dari Project Yoru, kanal YouTube dijual untuk promosi judol. What? What the hell? Kayak apaan nih? Sampah gitu. Gini, sebelumnya aku mau kasih tahu, yang namanya judi itu udah pasti tidak baik ya. Yang namanya judi itu pasti merugikan, terutama kalau kau menggunakan uang beneran dan berharap kalau uangmu itu akan berlipat ganda hanya karena mesin slot. Itu adalah hal yang dongo sebenarnya. Ada banyak cara untuk mendapatkan uang, tapi yang pasti judi bukan salah satunya. Aku sendiri sangat tidak mensupport judi. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa aku kaget ngelihat berita ini? Ada orang memberitakan Zerilham dikeluarkan dari Project Yoru karena tanggal 29 April dunia VTuber Indonesia geger. Zerilham, salah satu VTuber laki-laki terbesar di tanah air, itu dipecat karena katanya dia jual channelnya ke situs judi online. Terus habis itu setelah ku cek kan channelnya Zerilham kan, aku ngeliat kayak, hah? Oh iya anjir, beneran gitu. Oh ini This shit is type shit judol anjing, kayak channel ini sudah dijual gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa aku kaget? Demi apapun pas pertama kali aku baca berita ini aku kaget. Karena percaya nggak percaya, aku ada keterikatan dengan Project Yoru, yang dimana dulunya aku itu pernah dalam tanda kutip invest ke Project Yoru. Dan aku ngerasa kayak, gila, you know what I'm saying, right? Jadi ini tuh kayak straight dari orang dalam, karena orang dalamnya adalah aku sendiri. Jadi aku sendiri kaget anjing demi Tuhan. Dan di grup WhatsApp waktu itu agak rame juga ini nih. Oh, ini Zerilham rame nih, dibahas di Facebook, dibahas bla 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 gitu. Dan pengumuman dari Zerilham di sini adalah gini, pemberitahuan terkait talenta Project Yoru Zerilham bla 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 bla, yang dimana intinya terkonfirmasi tanggal 27 April channel Zerilham itu melakukan live streaming judol dan deskripsinya channel udah dijual. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya ada manusia yang kerja dalam satu company tapi tahu-tahu dia ngejual perjanjiannya dengan company? Aku tahu persis bagaimana perjanjian antara Project Yoru dan Zerilham karena aku terlibat dalam situ lah. Dan aku ngerasa kayak this shit is so fucking stupid. Aku ngerasa kayak, kok bisa ya ada manusia mau melakukan itu gitu. Emang berapa sih duitnya? Emang berapa M sih, berapa juta sih? Aku sendiri sebenarnya kecewa dengan bagaimana si Zerilham yang ngejual channelnya sendiri. Masalahnya dengan dia ngejual channelnya sendiri, nama Project Yoru itu terseret. Dengan nama Project Yoru terseret, bisa jadi takutnya orang-orang yang ada dalam Project Yoru yang lain itu bakal kena. Agensinya bisa jadi kena masalah. Dan menurutku di sini agensinya juga udah melakukan tindakan tegas ya. Kayak orang-orang di sana juga udah melakukan tindakan tegas, yang dimana mereka udah ngeluarkan si Zerilham gitu. Aku ngerasa aku berhak ngomongin ini karena aku ada keterikatan dengan mereka gitu, dengan Project Yoru. Dan aku ngerasa kayak, ya sekali-sekali ku bahas aja lah daripada aku bahas sama sekali, biar orang-orang tuh aware gitu. Masalahnya adalah, kenapa sih orang-orang itu ada aja gitu yang mau ngejual channelnya ke situs-situs tertentu yang dimana itu ilegal? Karena kalau kamu mau tahu, orang-orang mereka itu nawarin jual beli channel itu dengan harga yang sangat-sangat mahal. Most likely kayak gitu, bisa 2 digit, bisa 3 digit, tergantung jumlah subscribermu. Yang dimana itu gila, karena emang promosinya tuh segitunya gitu. Aku nggak tahu pasti dia dapat berapa. Cuma kalau dengan 1 juta subscriber, aku bisa prediksi bisa sampai 80 sampai 100-an juta. Antara 3 digit sampai 2 digit. Aku prediksinya sih sekitar itu. Karena agak tai kalau dipikir-pikir. Apakah ini termasuk breach kontrak yang dilakukan oleh Zerilham? Kalau menurutku iya. Dan kalau menurutku Project Yoru itu juga bisa menuntut. Nah, aku sendiri belum ngelihat klarifikasi Zerilham karena aku udah terlalu males gitu buat ngecek kebodohan dari anak itu ya. Masalahnya Zerilham nih, dia itu ngomong kayak gini di grup chat, gak ke grup chat, ke orang yang punya Yoru. Dan kurang lebih dia ngomong kayak gini, dia tuh mengganti rugi meskipun dia agak tai karena ngejual channelnya dan membahayakan nama agensi, tapi untungnya di sini dia kayak tahu diri gitu, mengganti rugi. Yang dimana di sini tuh dia ngomong kayak gini, aku cuma bisa live 2D aja pak,
sama Mick dan Orbit waktu itu gak mau punya utang soalnya Live 2D-nya boleh dipakai ulang aja buat new gen. Di PC ku juga filenya hilang ke format waktu itu. Masalah nama aku gak bisa ganti nama CH, gak tahu kenapa. Dan aku jual ke teman yang taunya dia jual ke admin judul lagi Jir. Aku bakal pakai jasa banned akun YouTube soalnya gampang kalau CH judul di banned. Mohon maaf sekali lagi dan sebesar-besarnya. Dan makasih udah jadi keluarga Yoru. Dan apa ya, aneh. Ini orang gila. Aku ngerasa Zerilham itu sebenarnya orang baik. Cuma mungkin dia dikelilingi sama orang-orang kurang ajar, yang dimana dia dimanfaatkan untuk dijual gitu loh. Dibilang playing victim sih aku nggak tahu, karena aku nggak tahu situasi aslinya seperti apa. Cuma ini tuh kayak apa yang dijelaskan sama Zerilham dan itu satu-satunya yang ku punya. Dan dia tadi bilang di sini mau pakai jasa banned CH judul gitu. Kalau kau mau pakai silakan aja, cuma itu tidak akan menghapus dosamu. Kau memang sudah minta maaf ke orang yang punya Project Yoru. Cuma damage-nya itu loh, kan gak enak ya kalau misalnya ada satu agensi yang dikait-kaitkan sama judul. Dan emang worth it sampai cuma dapat sekian puluh juta dengan channelmu yang segitu. Nah kalau kau mau tahu juga sebenarnya di YouTube sendiri, YouTube itu melarang jual beli channel YouTube. Jadi kayak apa yang dilakukan oleh Zerilham ini, pertama dia melanggar TOS YouTube, kedua dia melanggar hukum Indonesia karena ujung-ujungnya dijual ke judul. Terus habis itu ya dia ngelanggar kontrak juga, yang dimana yang dia lakukan ini ngerusak nama dari Yoru Project atau Project Yoru. This shit is so fucking stupid and fucking crazy man. Jual channel YouTube aja udah salah. Kalau kamu teliti-teliti sebenarnya jual-jual channel YouTube ke judul-judul ini udah bukan hal yang langka gitu. Kalau kamu mau tahu beberapa channel Mobile Legend kesukaan kalian yang dulu rame gitu. Sekarang channelnya hilang dan dijual ke judul. Ya kan orang-orang kayak gitu tuh bermasalah gitu. Harusnya mereka bisa ditahan juga. Kan agak dongo. Aku bener-bener coba melampiaskan kekesalanku doang sih. Aku nggak tahu apa kata-kata yang tepat yang bisa aku pakai. Terus agensinya gimana? Ya mau nggak mau agensinya ngeluarkan dia gitu. Mau nggak mau agensinya harus ngeluarkan dia dan bilang kita nggak ada kaitannya sama Zerilham. Ngerugiin nggak? Ngerugiin Project Yoru nggak? Rugi lah. Di sini tuh dia juga bilang dia mau ganti, dia nggak mau punya utang dan dia gak ganti duit buat Live 2D-nya. Akunnya yang sebelumnya kayak karakter yang sebelumnya itu pakai aja buat new gen, buat generasi baru atau buat orang baru. Kan dongo. Maksudku kalau itu karakter udah terikat sama Zerilham, tiba-tiba dipakai sama orang baru. Ya orang itu akan terikat sama nama Zerilham juga. Takutnya dikira reinkarnasimu atau bahkan mungkin takut dikira kayak ada kaitannya dengan judul juga gitu. Aneh anjir. Nah jadi kalau kau dapat screenshot ini dari aku ya. Dan aku udah ngesensor gitu. Dia ngembalikan 4,5 di sini dia mau ngebayar Live 2D-nya buat sama Mick sama Orbit gitu. Ya kau baru ganti barang kan, kau belum ganti kerugian gitu kan. Damage apa aja yang bisa dihasilkan dari tindakanmu itu gitu. Kau nggak pernah berpikir sampai ke sana gitu? Nggak ngobrol-ngobrol dulu gitu kalau mau ngejual channel? Damage controlnya Yoru udah bagus belum? Ya mau nggak mau emang damage controlnya terbaik kayak gini. Atas keteledoran yang dilakukan oleh bersangkutan, kami memutuskan untuk mengumumkan Zerilham sebagai talenta Yoru secara efektif berakhir berkegiatan sebagai Zerilham. Ini kan kesaksiannya Zerilham nih. Dia jual ke temannya dan temannya itu ngejual ke situs. Pertanyaanku, bagaimana cara kita ngecek kebenarannya gitu? Bagaimana orang-orang Yoru bisa ngecek kebenarannya apakah benar itu dijual ke temannya? Apa jangan-jangan dia udah tahu kalau itu mau dijual ke judul? Ya kan BTW ada hari gitu. Ada hari di sini juga termasuk orang-orangan Yoru juga nih sebenarnya. I mean kalau ini merugikan agensi pasti, namun ya saya percaya agensi udah usaha transparan ya. Iya betul. Ini Yoru udah transparan banget. Bahkan dengan mereka memperbolehkan aku melihatkan ini ke publik, ini udah bagus banget. Kayak kalau menurutku sendiri ya, kalau menurutku lagi yang kayak gini nih jangan sampai kejadian lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kok misalnya jual-jual channel saranku jangan gitu. Menurutku kok nggak ada bedanya sama kayak YouTuber Mobile Legend yang dulunya di atas banget nih, terus tiba-tiba fell off karena konten yang nggak bermutu, karena konten yang nggak jelas dan karena kontennya terlalu goblok gitu ya. Dan akhirnya mereka bangkrut gitu ya, dan akhirnya menjual channelnya sendiri. Mampus. Aku nggak ngerasa ini adalah sesuatu yang normal untuk manusia lakukan, apalagi kau sudah tahu ya kalau jual beli channel itu most likely tujuannya tuh buat dipakai untuk judul juga gitu. Jadi kau udah tahu lah kasus di Indo judulnya tuh kayak gimana. Kau bisa nonton lah podcast ya di Tempo gitu, bocor halus politik. Di situ kan ada dia ngebahas judul.
kau udah tahu gitu berapa uang kita yang ada di Indonesia tuh lari ke luar negeri dan berputar berapa triliun gitu. Aku nggak nyangka ini kayak sebenarnya nggak ada yang bisa didiskusikan di sini. Aku cuma mau keluh kesah doang. Jangan serang Project Yoru karena mereka nggak salah apa-apa. Di sini tuh yang punya akses penuh kepada channel itu Zeril Hamnya sendiri dan dia sendiri yang ngejual. Jadi jangan salahkan Project Yoru. Project Yoru sudah mengeluarkan PR yang menurutku udah cukup oke. Dan mereka di sini tegas, mereka bilang dia udah ngeluarkan Zeril Ham TLDR-nya kayak gitu dan udah kelar sampai sini. Sisanya serahkan kepada yang maha kuasa. Aku bahkan kehilangan kata-kata, men. Aku bahkan di sini tuh biasanya aku cuma ngebahas sesuatu tuh buat diskusi, buat apa. Tapi kalau untuk ini aku bener-bener pengen marah-marah aja gitu. Semoga dia nggak bohong ya. Dan kalau misalnya hal kayak gini bisa dicek ke polisi, a lot of shit is going on, man. Kalau misalnya buat kau VTuber di sana yang lagi nonton, kau misalnya punya subscriber banyak gitu, jangan pernah mau jual channelmu. Karena kau nggak tahu channelmu bakal dipakai buat apa. Kalau misalnya channelmu ketangkep dipakai buat promosi yang aneh-aneh, siap-siap, ada konsekuensinya. Alasan kenapa dijual, apakah dia butuh duit? Aku juga nggak tahu. Kalau kataku ya, kau nih VTuber yang misalnya dulu ramai banget tapi sekarang udah fell off, saranku ada dua. Daripada kau jual channelmu itu tetap kau pakai tapi buat download VOD. Kau bikin channel baru nih, start fresh dari awal. Gitu loh, kayak kok bisa ya? Aneh anjir, aneh. Orang tuh aneh, nggak masuk logikanya gitu. Reminder, kalau kita bisa jual channel ke judul tapi dengan alibi, iya ada, bener ada. Iya kita kena hack gitu. Ada kok, ada YouTuber Mobile Legends zaman dulu kayak gitu juga ada. Aduh sorry nih, akun aku ke hack padahal udah dijual gitu ke orang judul mana gitu kan. Dalam kasus ini Zeril Ham, anggap aja dia jujur dan Yoru emang korban. Yorunya emang korban. Ya jelas lah, aku kan aku sebagai manusia yang taat dengan hukum, aku tuh kayak ingin menerapkan yang namanya asas praduga tak bersalah. Cuma meskipun aku menerapkan asas praduga tak bersalah, kita nggak boleh menganggap Zeril Ham ini 100% salah dulu. Tapi jelas harus diteliti. Kalau kataku orang-orang Yoru udah nggak ada urusannya sama ini, jadi ya biarkanlah ya dia. Tapi aku berharap semoga Yorunya nggak kenapa-kenapa sih. Karena menurutku ini struggle-nya udah capek banget sih. Aku nggak tahu ada manusia bisa sedongo itu anjir. Kok bisa ya? Ih, aneh. Lah ya kasih tahu gimana pendapat kalian di kolom komentar ngeliat orang kayak gini. Sama kalau misalnya kalian lihat komen judul ya, kalian jangan ikut nge-like, jangan ikut dislike, jangan ikut komentar. Udah kalian ketemu report. Jangan malah dipanas-panasin. Tolol kalau kata gua. Ngapain? Ya udahlah itu aja lah, malas aku nambah-nambahin. Orang aku cuma mau marah-marah doang. Orang bot diladenin dong.